Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian yang pada akhir ini kami angkat dengan tema hidup sesudah mati, kelanjutan yang kemarin. Sekarang yang kelima, yang kemarin, sekarang yang keenam. Hidup sesudah mati yang keenam. Mungkin di antara saudara-saudara tadi sudah ikuti dibacakan brosur ya, pagi hari ini. Maka pertama kali saya berikan kesempatan. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang dalam brosur yang sudah dibacakan tadi. Saya beri kesempatan lebih dahulu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari brosur yang dibaca tadi, barangkali ada yang perlu penjelasan. Mari saya beri kesempatan lebih dahulu. Belum ada? Ada di halaman 4 surat Al-Infitor ayat 1-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Yang pertama, pada brosur halaman 4 surat Al-Infitor ayat yang keempat, ini yang perlu mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan ayat 6, mohon tausiahnya, selain setan, hawa nafsu dan perhiasan dunia, apalagi yang dapat memperdayakan manusia terhadap Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Coba kamu baca surat Al-Baqarah ayat 28. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat itu sudah cukup lengkap lah sebenarnya. Allah menanya orang-orang yang kafir kepada Allah, kaifa takfuruna billah, ya, mengapa kamu kafir kepada Allah? Itu jawabannya sing mbok ndel-ndel ke apa? Kowe kafir yang Gusti Allah yang dibangga-banggakan, yang menjadi andalannya apa? Terus dijelaskan nih, padahal kamu dahulunya itu mati. Kuntum amwatam fa ahyakum. Dulu kamu itu mati, dari benda mati. Dari mati terus dihidupkan oleh Allah. Sekarang ini dalam keadaan hidup. Manusia yang ikuti kajian pagi hari dalam keadaan hidup semuanya. Yang dulunya mati,
Kita belum dilahirkan di dunia ini kita mati dalam keadaan benda mati. Apa wujudnya dulu? Mati kan? Sekarang dihidupkan. Nah, hidup ini sebenarnya Allah ciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dihidupkan oleh Allah manusia untuk beribadah, menghambakan diri kepadanya. Tapi kok kafir, maka tidak mau beribadah kepada Allah. Kaifa takfuruna billah? Apa yang menyebabkan kamu kafir itu apa? Yang menyebabkan apa? Tadi disebutkan ada sebabnya karena kerombongannya, karena kekayaannya, karena sudah apa yang dibangga-bangga, apalagi lah. Padahal semua kekayaan, kepangkatan, ya harta dan sebagainya, ketika kamu mati tidak punya apa-apa. Terus kamu hidup diberi itu semua itu pemberian dari Allah. Maka sekarang kalau kamu kafir itu, yang kamu banggakan, alasan kamu kafir itu apa? Wong dulunya kamu mati, tidak bisa punya, tidak apa-apa. Ubah pun nggak bisa orang mati. Terus dihidupkan oleh Allah. Nah, hidup ini untuk menghambakan diri pada Allah yang menghidupkan. Setelah hidup ini nanti summa yumitukum. Ya, kalau kita sekarang ini masih dalam keadaan hidup belum mati, tapi mesti yakin bahwa nanti kita akan mati. Karena banyak di antara ya, kita mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, adik kita, saudara kita yang dulu hidup bersama kita, hidup ini sekarang mati mereka. Nah, sekarang kita yang masih hidup ini saatnya nanti ya mati. Summa yumitukum, nanti akan mati juga. Tadi hidupkan Allah, dulunya dari benda mati, terus dihidupkan oleh Allah, nanti dimatikan lagi. Tadi dimatikan lagi apa? Summa ilaihi turja'un. Untuk mati nanti setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan kita untuk hidup, untuk menghambakan diri pada Allah, tapi tidak mau, maka alasan kamu jadi kafir tidak mau menghambakan diri pada Allah itu apa? Tunggu nanti kamu akan dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi dalam keadaan setelah mati nanti kembali semua kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. So, yang ditanyakan tadi apa? Yang ayat 4, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya kuburan dibongkar itu orang mati dihidupkan lagi. Ya. Jadi orang mati, dan kemarin dibahas yang kemarin orang itu mati masuk dalam kubur. Alam kubur itu seperti apa? Hakikat kubur itu gaib. Manusia secara dohir tahu kubur itu ya orang mati dipendem itu dikubur di situ, tapi hakikatnya bukan di situ tempatnya. Ya, kalau yang dimaksud kubur yang ada di situ, ada nanti udah bertahun-tahun mungkin ribuan tahun, ya udah tidak ada lagi nanti. Ya, udah ditempati orang yang mati kemudian berapa aja, ada berapa ganti orang berapa aja. Ya, nah itu yang begitu. Maka nanti Allah katakan semua kuburan, artinya orang-orang yang sudah mati dan kubur tadi di malam kubur maksudnya, semua dibongkar, dihidupkan kembali. Dibongkar artinya dihidupkan lagi. Jadi orang yang mati nanti dimasukkan dalam kubur, alam barzah. Setelah itu pada saatnya nanti bangkitkan lagi semua orang mati yang pertama sampai mati yang terakhir nanti dibangkitkan bersama-sama. Bangkit semua untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ketika hidup di dunia ini. Nah, terus apa lagi? Yang ayat 6, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Nah, sama kan? Kaifa takfuruna billah. Nama itu apa yang memperdayakan kamu? Apa yang menyebabkan kamu kafir kepada Allah? Yang dulu kamu mati itu dihidupkan untuk beribadah, tapi kamu kok tidak mau? Malah kamu kafir menentang Allah. Itu apa yang menyebabkan kamu menjadi kafir itu apa? Nah, itu apa yang menyebabkan kamu kafir? Mungkin kamu membanggakan karena merasa cukup di Fir'aun itu ya, dah merasa cukup, tidak butuh apapun, bahkan semua orang takut dia sebagai penguasa, sebagai raja saat itu. Nah, kalau kamu jadi raja, yang menjadikan raja kamu itu siapa?
Ya. Ketika kamu dulu masih mati, belum dihidupkan, jadi raja apa kamu? Nah, setelah hidup, ya, diperintahkan ibadah, diangkat juga jadi raja di dunia ini, lah kok malah kufur pada Allah. Apa yang dibanggakan? Nah, maka nanti akibatnya semua akan mempertanggungjawabkan. Di hadapan Allah nanti semua akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan ketika di dunia ini. Itu apalagi? Sudah, Ustaz. Nah, itu tadi nanti dipelajari, dibandingkan ayat itu tadi, kemudian kamu baca surat Al-Baqarah 28 tadi, itu mencakup itu. Malah diterangkan oleh Allah asal usulnya manusia sebelum hidup ini kamu dari benda mati. Benda mati. Dari mana kamu? Kalau kita mau berpikir, kalau kita sekarang jadi orang kaya, malah jadi pejabat tinggi, jadi raja, atau jadi menteri, atau jadi presiden, atau jadi apalah, ya. Sebelum kamu hidup apa bisa jadi? Lah setelah hidup kok malah, nah untuk jadi itu semua diberikan oleh Allah itu untuk bertanggungjawabkan. Bertanggungjawab. Apa yang diberikan oleh Allah nanti akan dimintai pertanggungan jawabnya. Maka summa ilahi turja'un, setelah mati nanti masuk alam kubur, bangkitkan lagi oleh Allah, kumpulkan semuanya kembali pada Allah. Lah kembali pada Allah nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan ketika hidupnya di dunia. Dan semua yang dilakukan di dunia ini, apakah itu amal perbuatan baik atau amal perbuatan buruk, semua akan diberi balasan oleh Allah yang sempurna. Itu hari penentu. Maka itu fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, itu penentuan akhir. Orang yang mulia itu bukan orang yang sekarang jadi raja seperti Firaun itu, bukan sekarang yang menjadi presiden, bukan sekarang menjadi gubernur, bukan sekarang orang yang kaya, bukan itu semua. Gitu? Bukan itu semua, itu tidak ada artinya apa-apa. Ya, maka dari itu dikatakan itu ya, kamu jadi raja, kamu jadi terus dari kafir pada Allah itu apa yang kamu banggakan apa? Maka Allah katakan setelah dikumpulkan rakyat jelata sampai pejabat negara yang tertinggi di negeri ini, orang nomor 1 atau dari nomor orang yang tidak punya nomor, bangkitkan nanti bersama-sama. Dimintai pertanggungan jawabnya. Semua mendapat balasan dari Allah. Maka Allah buat ketetapan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Jadi ketika dikembalikan pada Allah nanti semuanya akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. Semua mendapat balasan yang sempurna. Tidak ada yang dirugikan. Semua yang diperoleh itu betul-betul apa yang telah diperbuat ketika hidup di dunia. Maka Allah membuat ketetapan siapa yang amal perbuatan ketika hidupnya itu bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, bisa membawa dirinya masuk surga, itulah orang yang beruntung yang sebenarnya. Faqad faz, itu orang yang beruntung, orang yang berbahagia itu. Walaupun kamu dulu jadi raja malah pernah ngaku sebagai Tuhan, ya, kalau sudah nanti dikembali kepada Allah bertanggungjawabkan, ya, apa yang kamu lakukan itu ya diberi balasan yang sempurna. Ya, tidak ada yang menolong, satu pun tidak ada yang menolong kecuali dari Allah. Lah Allah tidak akan menolong orang-orang yang kufur ketika hidupnya, mengkafiri, mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah, mengingkari Allah ciptakan untuk ibadah tapi malah menentang Allah, malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi sesembahan manusia dan sebagainya, itu nanti akan diberi balasan oleh Allah. Nah kalau begitu nanti keadaannya, lah itu dia faman zuhziha 'anil nar, dia tidak akan bisa menjauhkan dirinya dari api neraka, ya, dan tidak bisa membawa masuk surga, tidak bisa. Sehingga dengan kata lain orang yang semacam itu tidak mendapatkan keberuntungan. Sebab hanya dikatakan oleh Allah orang yang beruntung adalah ya, orang yang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang amal perbuatan ketika di dunia itu bisa menjauhkan dirinya dari api neraka, bisa membawa dirinya masuk surga, itu yang beruntung, faqad faz.
itu yang beruntung. Nah, sedangkan kesenangan dunia dia sebagai raja, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai penguasa apa aja lah. Wa mal hayat dunya illa mataul ghurur. Kesenanganmu dunia yang kamu nikmati dulu itu kesenangan yang menipu. Kamu jadi raja tidak akan selamanya jadi raja. Ya, apalagi dari kiamat, Maliki Yaumiddin, rajanya yang merajai hari pembalasan, jadi itu hanya Allah, Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi rajanya hari kiamat, hari pembalasan nanti. Maka tidak ada, walaupun kamu raja kayak seperti Firaun tadi ya saya katakan, berkuasa di sini kita masuk sana udah raja yang paling berkuasa penuh, ya, tidak membutuhkan pertolongan bantuan siapapun. Ya Allah itu nanti akan mengadili kita semua. Nah maka walaupun kamu dulu di dunia sebagai raja ditakuti orang, bisa berbuat sewenang-wenang apa saja yang kamu kehendaki, nah di hadapan Allah tidak ada kamu keberuntungan karena kamu menghadapi hakim yang maha adil, tidak bisa dipermainkan. Maka ya yang dikatakan oleh Allah faqad fazati wa man zuhziha 'anil nar, yang perbuatan di dunia ini bisa menjauhkan dari neraka, mendekatkan atau memasukkan dirinya ke surga, hanya itu yang beruntung, lainnya itu tidak ada yang beruntung lagi. Ya, apalagi? Berikutnya di halaman 5 surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yang ditanyakan pada ayat 2, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini mohon dijelaskan. Kalau kamu pelajari katanya di dalam perut bumi ini bermacam-macam kandungan, ya, bermacam-macam kandungan dalam perut bumi ini, ya, ada minyak, ada gas, ada lagi batu bara, ya, ada uranium, apalagi banyak kandungan dalam bumi itu, banyak, ada emas juga di dalam kandungan ini. Lah nanti jika kiamat itu diguncangkan oleh Allah, guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya tidak pernah terjadi. Guncangan itu ketika hidup di dunia, jadikan guncangan. Lah ketika bumi diguncangkan sekeras-kerasnya, benturkan dengan benda-benda yang lain tadi kan, ya, gunung bertebaran, bumi diguncangkan, diratakan lagi dari tanah, mataharinya digulung, sudah guncang lah. Ya, maka diguncangkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, yang sekeras-kerasnya, maka manusia bingung. Tidak pernah terjadi semacam ini. Mama lindu paling ya sebentar, dah lokal aja lah. Saja ada lindu guncangan itu, ya sebentar aja. Tidak sampai berjam-jam, apalagi berjam, apalagi berhari, jam pun nggak pernah, paling menitan, detikan malah kadang-kadang. Itu tidak guncangan, malah manusia bingung. Bingung. Wa qalal insanu ma laha. Manusia berkata, ada apa? Terjadi apa ini? Apa ini? Nah, manusia ada bingung lari kemana? Nah, bingung kan? Nah, maka diketerangkan pada saat itu, ya, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itulah guncangnya itu, bumi itu memberitakan keadaannya karena diperintahkan oleh Allah untuk guncang tadi. Nah, ketika guncang itu semua yang dikandung dalam bumi apapun wujudnya keluar semua, termasuk manusia-manusia yang dalam kubur itu sudah bongkar semua, keluar semua isi kandungan dalam bumi. Ya, wujudnya apa di sana? Apa emas, ada batu bara, ada
ya, besi dan sebagainya lah, termasuk tambang-tambang yang lain keluar semua, termasuk manusia dalam kubur di bumi itu keluar semua, keluarkan semua, muntah semua isinya. Maka manusia bingung. Nah, jadi dikandung dalam berat apa yang terkena dalam bumi itu semuanya dikeluarkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Itu maksudnya begitu. Apa lagi? Berikutnya, mohon tausiahnya agar kita selalu menjadi orang yang selalu beruntung. Dalam hadis ada yang berbunyi, orang yang beruntung adalah orang yang selalu ingat mati. Iya. Orang yang beruntung itu yang selalu ingat mati. Tidak berhenti di situ aja. Kalau ingat mati, tentu tidak ada kerakusan terhadap dunia ini. Orang kalau ingat mati, bahkan Nabi mengatakan dalam hadis orang yang kaya itu orang yang paling banyak ingat mati itu orang kaya. Ya. Jadi yang dimaksud paling banyak ingat mati itu karena dia ingat akan mati. Bahwa kalau sudah mati itu menghilangkan semua kesenangan apa yang diperoleh di dunia ini, apalagi itu dikaitkan dengan yang tadi, kesenangannya itu hanya kesenangan yang menipu, mataul ghurur, mataul qalil, kesenangan yang sedikit sebentar saja dan menipu, bukan kesenangan yang sesungguhnya. Maka kalau dia ingat mati, dia akan mempersiapkan bekal apa yang dibawa. Ketika mati itu yang dipersiapkan apa? Bab menyimpan emas, perak, berlian dan sebagainya, tinggal mati kan ditinggal semua. Rumah yang mewah, mobil yang mewah, nanti mati ya ditinggal semua, tidak ada yang dibawa. Nah kalau ingat mati, nah ingat juga apa pesan Rasulullah, orang mati itu hanya ditemani 3 hal. Yang kedua, yang 2 kembali, yang 1 ada yang terus. Ya, temani 3 hal. Yang 2 kembali, yang kembali dikatakan oleh Rasulullah ahluhu wa maluhu, ahli warisnya dan harta kekayaannya itu kembali semua. Paling ngantar sampai di Maqbarah tempat penguburan tadi, jenazah dimasukkan dalam kubur, udah kembali semua. Anak istrinya, keluarganya, tetangganya, semuanya kembali. Yang kembali diterangkan kan, ya, ketika kembali semuanya itu masih orang yang layak kembali, alas kakinya masih terdengar suaranya, berarti belum jauh. Ya, yang mati tadi sudah ditanya, dibangunkan oleh malaikat, didudukkan. Ya, terus ditanya, nah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ya, apa agamamu? Lah itu semua ditanya itu semua. Lah yang dibawa apa? Maka kalau orang ingat mati, yang dibawa adalah bekal. Yang untuk mati nanti, kalau orang ingat mati itu nanti bakal mati, apa yang disiapkan? Yang disiapkan apa? Selama hidup di dunia ini kita siapkan, ya, apa? Jagalin atau pegawai negeri misalnya, sonaku pensiun, ya, hasilnya tinggal sedikit, apa nanti yang persiapkan? Bagaimana biaya untuk anak-anak sekolahnya? Bagaimana itu dipersiapkan? Tapi tidak pernah ingat, ya, itu baru ingat kalau pensiun, bagaimana anak-anak. Tapi kalau ingat mati, ya sudah, itu masih mempersiapkan bekal untuk mati, untuk hidup saja bingung. Dan nanti sudah mati, yang dipersiapkan itu semua tidak guna. Walaupun kamu punya emas sepenuh bumi miliknya semua, tidak cukup untuk persiapan bekal untuk menyelamatkan kehidupan sesudah mati nanti. Maka dikatakan oleh soal tadi, yang banyak ingat mati itu artinya banyak mengingat mati sehingga dia banyak mempersiapkan bekal sanggup untuk mati itu. Maka dia orang kaya, tidak pernah merasa menolongso kekurangan apapun di dunia karena dia memperbanyak dirinya, ya, amal untuk mencapai kebahagiaan tadi, mempersiapkan dirinya jauh dari api neraka, masuk surga lah. Jadi kalau tercapai masuk surga, apa yang dikebutuhkan? Tidak pernah ada kekurangan, apapun terpenuhi, tercukupi. Jadi maksudnya orang banyak ingat mati itu artinya karena banyak ingat mati, terus dia mempersiapkan bekal untuk mati itu, maka tidak merasa kurang apapun yang ada di dunia ini. Jadi orang kaya dia. Apalagi
Berikutnya di brosur halaman 1 surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pertanyaan tentang hari kiamat. Ada orang yang meramalkan atau mengetahui datangnya hari kiamat. Benarkah menurut petunjuk serta tuntunan agama Islam yang demikian itu? Tidak ada benarnya sama sekali. Ini sudah diterangkan oleh Allah gitu kok. Ya. Nabi dia ditanya. Nabi ini utusan Allah untuk manusia di dunia ini. Nabi pun tidak tahu. Ini yang ditanya tadi kan oleh manusia tadi, yang ditanya oleh manusia kan diterangkan dalam Quran. Yang ditanya oleh manusia itu Nabi yas'alunaka 'anis sa'ah, yang bertanya kepadamu, di sini Muhammad, tanya pada Nabi Muhammad tentang kapan datangnya hari kiamat. Ya, bila, maksudnya kapan terjadinya kiamat itu. Nabi diperintah oleh Allah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Maksudnya yang mengetahui kiamat itu hanya Allah. Walaupun ini Nabi utusan Allah, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat secara pasti. Ya, karena pasti nggak tahu. Ya, itu. Coba dibaca surat Luqman itu lebih menjelaskan. Mengapa yang terjadi besok aja kita nggak tahu, apalagi kiamatnya. Besok terjadi itu apa tuh nggak tahu. Halaman 2 itu. Surat Luqman ayat 34 di brosur halaman 2. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, coba lihat. Ada pertanyaan, yas'alunaka 'anis sa'ah. Ada orang bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Ya. Dan surah Luqman diterangkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Jadi hari kiamat itu hanya yang tahu hanya Allah. Hanya di sisi Allah yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Ya, tidak ada yang tahu. Maka kalau sekarang ada orang, kemarin bulan tahun berapa sudah ada yang memperkirakan, katanya kiamat itu bulan Desember yang tahun berapa itu dulu. Dah memperkirakan sampai sekarang ini. Sudah kelewat Desembernya, akan Desember lagi. Kapan datangnya? Tidak ada yang tahu. Nabi aja tidak tahu, apalagi manusia sekarang mengatakan tahu. Bohong, pasti bohong. Ayat ini jelas. Yang dikatakan oleh Allah itu la riba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka pada surat Luqman ini Allah menjelaskan, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah.
Jadi hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat itu hanya Allah. Manusia itu jangankan kok kiamat, apa yang terjadi besok pagi ya tidak tahu. Ya. Wa ma tadri nafsum ma dzak taksibu ghadan. Setiap manusia tidak akan tahu secara pasti apa yang akan diusahakan besok aja nggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bahkan kamu mati, besok kamu matimu di mana pun tidak ada yang tahu. Mula jangan kamu siapkan, sudah disiapkan ya, kuburan sak keluarga dikuburkan di sini semua, nanti bapaknya di sini, mbahnya di sini, di pagar mupeng calonnya ternyata matinya tidak di sini. Ya, matinya malah dimakan ikan, atau matinya terbakar naik pesawat terbang, atau matinya di Arab Saudi sana ketika haji. Nah, apakah dikubur kau mulai? Tidak kan? Nah, jadi kamu besok mati di mana aja nggak tahu. Apalagi hari kiamat. Maka kalau tadi orang yang bertanya, yas'alunaka anis-sa'ah, ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Ya. Ayat ini dijelaskan dalam surat Luqman ini. Di ayat Luqman diterangkan ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan datangnya kiamat. Tapi kiamat itu pasti datang. Datangnya kapan? Tidak ada yang tahu. Manusia secara pasti tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah, termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak tahu kapan datangnya kiamat. Bisa juga datangnya kiamat itu tiba-tiba. Ya, tidak disangka-sangka, tahu-tahu datang kiamat itu wewenang Allah. Nah, jadi karena itulah maka manusia jangan percaya kalau ada orang meramalkan datangnya kiamat, itu jelas ramalan bohong, tidak mungkin. Kalau sekiranya manusia tahu, itu dari mana dia tahu? Tentunya andai kata dia tahu, Nabi Muhammad SAW yang paling tahu, karena beliaulah yang ditanya oleh manusia kapan datangnya kiamat. Allah yang memberikan jawaban. Katakan Muhammad, yang tahu tentang kiamat itu hanya Allah. Nabi Muhammad itu tidak tahu. Manusia biasa bisa mengetahui kapan datangnya kiamat. Enggak akan. Tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu. Kita harus yakin kepada firman Allah ini. Manusia siapapun dia jadi apapun, dia tidak mungkin tahu kapan datangnya kiamat. Karena Allah sudah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Allah yang mengetahui tentang kiamat itu hanya Allah saja. Tidak ada yang tahu selainnya. Apalagi ada sedikit ralat di brosur halaman 2 yang paling atas surat Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujzi. Itu yang betul litujza. Litujza, bukan litujzi. Oh, litujza ya, itu dibetulkan itu. Litujza kullu nafsim bima tas'a. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza. Ya. Nah, itu litujzi diganti litujza. Ada kekeliruan itu. Berikutnya dikabarkan bahwa pada hari kiamat itu semua akan musnah atau mati kecuali Allah. Lalu bagaimana dengan para malaikat, terutama malaikat penjaga surga dan penjaga neraka? Apakah mereka juga mati? Kalau malaikat itu juga mati, apakah surga dan neraka tidak dijaga malaikat atau bagaimana? Gitu kok bingung kamu. Nah, sebelum malaikat diciptakan oleh Allah dan jaga neraka surga ya siapa? Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua manusia, semua yang hidup mesti bakal mati. Tidak manusia saja, semua yang hidup. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada ini, apakah malaikat, ya, apakah penjaga neraka, penjaga surga, itu apa saja wujudnya, semua makhluk lah. Ya, semua makhluk. Selain Allah itu semuanya makhluk.
wujudnya apa makhluk itu ya, maka kullu syai'in halikun, semua makhluk bakal hancur, bakal rusak. Ya, yang tidak rusak hanya Allah. Illa wajah, kecuali wajah Allah. Karena Allah itu bukan makhluk. Allah itu Khalik yang menciptakan semua makhluk. Maka semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, apapun bentuknya, apa itu malaikat, apa iblis, apa jin, apa setan, apa-apalah, manusia, semua makhluk, semuanya akan hancur. Yang tidak hanya satu, yaitu Allah, karena Allah bukan makhluk. Semua makhluk akan rusak. Kullu syai'in halikun illa wajah. Yang tidak rusak hanya wajah Allah. Allah saja yang tidak rusak. Selain Allah semuanya makhluk. Karena semua makhluk itu nanti pada saatnya akan rusak, hancur semuanya. Nah kalau malaikatnya ya mati, dan neraka surganya, ya, neraka surganya kapan? Apa tidak dijaga? Ya. Nah kamu mempunyai kiai ini bagus itu. Bingung seolah-olah neraka surga lah nek ra nele Joko. Nah, terus nanti orang mlebu swarga sak karepe lho, pakai pikiranmu begitu kan, yang kerana oleh Joko terus mlebu metu wong kabeh mati, rusak semua kok. Mlebu metu kemana? Surga, neraka itu juga makhluk, itu pun hancur nanti. Hancur, ya. Nah, terus kalau sudah akan difungsikan oleh Allah, diadakan lagi. Allah mengadakan surga, neraka, menciptakan malaikat, tidak makan waktu kok. Yang mengatakan Allah, ya, apa itu? Idza aradallahu bi idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah mengatakan kun, payakun, maka adalah. Allah mengendaki surga ada. Allah mengendaki malaikat ada. Itu tidak makan waktu lama, tidak. Maka itulah ya, kalau semua wong neraka surga hancur. Ya. Rusak. Kalau sekarang dia hancur. Tadi yang akan calon masuk surga dilihatkan tempat duduknya di surga. Orang masuk neraka pagi sore dilihatkan tempat duduknya di neraka. Calon menjadi penghuninya. Nah, nanti ketika kiamat itu semuanya hancur semuanya. Nah nanti terus Allah ciptakan lagi. Ya, buat Allah menciptakan sesuatu yang hancur mudah sekali. Neraka nanti baru difungsikan, ya, penjaga neraka siapkan lagi, penjaga surga siapkan lagi, cepat itu tidak makan waktu lama bagi Allah. Maka jangan ragu atas ketetapan Allah. Semua rusak selain Allah rusak, karena semua selain Allah itu makhluk. Semua makhluk pasti rusak, hancur. Yang tidak rusak hanya Khalik, itu Allah pencipta. Nah kalau Allah menghendaki mau kapanpun dirusaknya kiamat itu tidak ada yang tahu, Allah aja yang tahu. Nah terus neraka surga kapan difungsikan, nanti Allah akan memfungsikan sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi tidak ada semua malaikat mati, pokoknya semua makhluk lah, tidak hanya malaikat saja. Apapun wujudnya selain Allah itu hancur semuanya. Apalagi berikutnya di brosur halaman 7 surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 4. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Pertanyaan, pada surat Al-Qiyamah ini di ayat 1 dan 2 mohon penjelasan maksud Allah bersumpah. Apakah sumpah di sini sama dengan janji, Ustaz? Ya, jadi sumpah memang Allah tuh kalau makhluk manusia bersumpah harus kepada Allah. Demi Allah, tidak boleh sumpah demi Rasul aja, nggak boleh. Sumpah itu demi Allah, wallahi. Ya,
Demi Rasul aja nggak boleh. Tapi kalau Allah bersumpah, malah makhluknya yang disebut. Watini demi pohon tin, wa zaitun demi pohon zaitun, wa syamsi matahari, wal qamari demi bulan, wa nujumi demi bintang. Allah ini maksudnya sebagai, boleh kamu katakan tadi sebagai saksi, janji. Jadi Allah itu sumpah itu artinya sesuatu yang dilakukan Allah itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, ya. Maka Allah bersumpah dengan hari kiamat. Ya. Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang akan terjadi pasti itu. Jadi sumpah itu berjanji, artinya janji Allah itu pasti ditepati. Pasti nyata. Tidak ada apa yang disumpahkan, janjikan oleh Allah itu ngoyoworo itu tidak ada. Pasti akan terjadi dan pasti nyata. Walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mengapa tidak mengetahui? Karena tidak meyakini. Kalau dia meyakini, tahu, diberitahu oleh Allah. Seperti tadi Allah berkuasa menyusun jari jemarinya. Walaupun manusia mati sudah ribuan tahun yang lalu, nanti dibangkitkan itu utuh. Ya. Walaupun manusia tidak percaya bagaimana wong tulang belulangnya sudah hancur, bahkan sudah jadi tanah, bagaimana untuk membangkitkannya? Lah itu kan akal manusia. Sampai Allah jelaskan, Allah menyusun jari jemarimu yang seperti dulu sempurna, itu enggak akan keliru. Ya, jari jemarinya. Kalau nanti terus jari, karena disusun oleh Allah, jarinya ini keliru dengan jarinya orang lain, enggak akan keliru. Allah telah membuat suatu perumpamaan ketika Ibrahim minta bagaimana menghidupkan orang mati, gitu. Allah perintahkan Ibrahim, ambil beberapa burung, kamu burung. Itu waktu itu Nabi Ibrahim di dunia, ya. Meyakinkan Ibrahim bahwa Allah sangat mudah menghidupkan orang yang sudah mati. Ambillah beberapa burung, kemudian kamu cincang, kamu cacah burung tadi, dicarup, dia menjadi satu, ya. Dari bermacam-macam burung tadi kamu cacah-cacah, dicarup jadi satu. Kemudian kamu bagi carupan tadi, kamu bagi, satu letakkan di bukit sana, satu letakkan di bukit, satu bagian letakkan bukit di sana, campuran beberapa burung tadi dicacah-cacah, dipisah-pisah tempatnya. Nah, setelah itu kamu panggil burung yang ada tadi, misalnya ada burung merpati, ada burung gagak, kamu panggil. Nanti mereka akan datang satu persatu, tidak ada yang keliru. Orang kok nanti terus burung merpati carupannya dengan burung gagak, enggak. Yang merpati ya keluar merpati semua, ya. Tidak ada campuran kok terus ini, ya. Burung merpati gulune canga awu, enggak akan terjadi, semuanya jadi satu. Jadi pulih seperti biasa. Yang merpati ya merpati, yang gagak ya gagak, menjadi satu. Itu pada waktu Allah membuktikan, menunjukkan kepada Ibrahim bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Ya. Nabi Ibrahim suruh mencincang, ya, burung yang sudah dicampur, yang dicacah-cacah, dicampur aduk sampai suatu tempat, kemudian panggillah itu, nanti akan datang. Itu pun tidak akan keliru. Ya. Apalagi maka menghidupkan manusia, maka Allah akan swasta menyusun jari-jarimu yang sudah hilang dan remuk jadi tanahnya, disusun kembali pulih, seperti semula. Itu yang akan mendapat. Bahkan nanti di hadapan Allah menjadi saksi, ya, tangan-tangannya nanti menjadi saksi, akan berkata. Surat Yasin ini kadang-kadang, ya, surat Yasin berapa? Mayukallimuna idahum. Dia akan menjadi saksi. Ditanya dia, ya, tangannya akan menjadi saksi dan berbicara, ya betul ya Allah, tanggal sekian ini saya berbuat begini, saya itu semuanya akan menjadi saksi. Mulutnya dikunci, ya. Mulutnya dikunci, nggak bisa berbicara. Bab mulut itu, ya, orang mengatakan, ya, lidah itu tanpa tulang, mudah berbelak-belok. Nah, maka di hadapan Allah nanti mulutnya dikunci. Ditanya oleh Allah, yang menjadi saksi tangannya. Coba dibaca ayatnya itu. Surat Yasin.
Ya, surat ke-36 ayat 65. Ya, surat Yasin ayat 65. Coba dibaca. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu nanti, hari kiamat nanti, hari berpada di hadapan Allah nanti, pertanggungan jawab nanti. Ketika ditanya oleh Allah, ya, nakhtimu ala afwahihim, ditutup, dikunci, mulutnya nggak bisa bicara. Nah terus ketika diminta pertanggungan jawab bagaimana? Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara kedua tangannya yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Ya, kedua kakinya menjadi saksi bima kanu yaksibun, apa yang telah mereka usahakan. Kakinya nanti akan berbicara, ya betul ya Allah. Ya, ketika itu orang-orang sama tidur, saya diajak jalan ke sana, masuk ke sana. Tangannya, ya saya berbuat begini, saya mengambil ini. Tangannya yang berbicara, mulutnya nggak bicara. Pak mulut ini, ya orang mengatakan ludah tak bertulang. Ya, ia mengatakan tidak ya bisa, tidak mengatakan iya ya bisa. Maka itu dikunci, mulutnya boleh bicara. Nanti yang berbicara menjadi saksi, kaki-kakinya yang diajak ke sana kemari, tangannya yang akan berbicara. Perbuatan apa yang dilakukan. Nah, udah. Masa tangan bisa berbicara? Kalau akalmu tidak masuk itu. Kalau Allah menghendaki tangan bisa bicara, bisa. Kaki bisa bicara, bisa. Ya. Allah mengatakan, ya, semua yang ada di ini semua bertasbih pada Allah, masuk apa itu batu, tumbuh-tumbuhan semua bertasbih. Hanya tasbihnya bagaimana Allah yang tahu. Tapi kita yakin apa yang dikatakan oleh Allah. Maka pada hari nantilah kalau kamu menganggap bahwa orang mati sudah jadi tanah, apa mungkin bisa dibangkitkan lagi, wong tanah sudah hancur. Sampai Allah jelaskan, disusun jari jemarimu lagi lengkap seperti semula, tidak kesulitan bagi Allah. Nah itulah harus diyakini ini firman Allah. Kalau kita tidak yakin berarti ya ragu. Kalau ragu bukan orang yang beriman. Ya. Apa yang disebut dalam Al-Quran, Allah katakan fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu termasuk orang yang ragu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benaran Quran itu dari Allah, dari Tuhanmu. Jangan kamu termasuk orang yang ragu. Karena Quran itu sendiri diterangkan oleh Allah la raiba fihi, tidak diragukan tentang kebenarannya. Kalau Quran itu wahyu dan tidak diragukan tentang isinya, bahwa semua Quran itu isinya benar, tidak ada yang salah. Apalagi berikutnya, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan memperbaiki amal kita dengan sisa umur kita yang singkat ini. Terkadang saya terlena oleh hidup yang fana ini sampai mati pun tak pernah terlintas. Ya, itu lupa namanya. Maka yang dipersiapkan apa? Allah dah pesankan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tiap jiwa hendaklah mempersiapkan untuk hari esok, untuk bekal mati itu. Maka Nabi mengatakan orang yang kaya itu orang banyak ingat mati, karena yang kaya di sini hanya kaya persediaannya untuk menghadapi hari kematian tadi. Kalau tidak banyak ingat mati, gitu, tidak pernah mengingat, tidak pernah mempersiapkan apa yang dibawa ketika kita mati nanti. Ya, maka antara lain Nabi mengatakan tuh supaya orang hidup itu sering ziarah kubur. Tujuannya apa? Supaya ingat mati. Jadi jangan ziarah kubur, ya. Tidak ingat mati. Oh, tujuan ziarah kubur itu untuk mengingat mati, bukan untuk minta sesuatu kepada yang sudah mati. Supaya tahu bahwa mati itu ginilah. Nih mbah saya dulu orang kaya raya, sawahnya berbau-bau, berhektar-hektar bahkan. Ya, ini sekarang mati di sini, sawahnya ditinggal semua. Tidak ada yang dibawa semua. Nah itulah, maka ketika kita ziarah kubur supaya ingat tadzkiratan lil maut, supaya kamu ingat mati. Lah kalau ingat mati
supaya mempersiapkan bekal kalau sudah mati seperti ini yang dibawa apa. Nah, karena kenyataannya mbah saya dulu kaya raya, sawahnya dari ini sampai ke sana milik mbah saya, semua ditinggal semua. Ya, rumahnya mbah saya banyak, bahkan sawahnya pun banyak disewa-sewakan, mobilnya mewah, ya, gelang kalungnya besar-besar, satu pun nggak ada yang dibawa, semua ditinggal semua. Nah terus yang dibawa simbah yang dikuburnya apa? Nah itu maka supaya ingat mati itu artinya memperbanyak amal untuk persiapan hari menghadapi kematian seperti yang difirmankan oleh Allah, wal tandur nasum ma qaddamat liwat. Setiap jiwa manusia hidup ini adalah mempersiapkan bekal untuk mati, bekal untuk mati, karena mati nanti akan mengalami kehidupan yang tidak ada batas waktunya. Di samping itu kebutuhan ketika mati itu sudah tidak ada yang sama lain dengan kebutuhan hidupnya, dan semua tidak bisa ditolong oleh siapapun kecuali diatasi diri sendiri. Yang mengatasi hanya amal perbuatan ketika hidup sekarang ini. Nah disitulah antara lain pada hari itu nanti juga tidak ada naungan perlindungan kecuali dari Allah. Nah, untuk mendapat perlindungan dari Allah pada saat yang seperti itu, maka 7 golongan yang kemarin diterangkan, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan ya Allah. Tidak ada naungan kecuali dari Allah, yaitu kapan? Ya hari itu nanti. Antara lain apa? Dapat naungan itu pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang pemuda yang hatinya gandrung, hanya selalu kemari di masjid, artinya tidak pernah mengabaikan waktu sholat, ya. Orang yang diajak berbuat serong oleh wanita cantik bangsawan, tapi dia bukan tidak kepingin, tapi dia takutnya kepada Allah, maka dia tidak menuruti ajakan maksiat tadi. Jawabnya inni yakhafullah, saya takut pada Allah. Lah orang-orang semacam itu nanti akan mendapat naungan, ya, perlindungan, pertolongan dari Allah dikala tidak ada pertolongan, perlindungan, naungan dari siapapun kecuali dari Allah. Lah orang yang semacam itu akan mendapat. Orang yang selalu zikir pada Allah, takut pada Allah, sehingga mencucurkan air matanya, ya, mencucur karena takutnya kepada Allah. Nah itu yang menjadi bekal, bahan untuk menghadapi hari kematian nanti, yang akan memuliakan dirinya kalau mendapatkan semacam itu semua. Ya, mudah-mudahan dipahami. Memang kebanyakan manusia tidak mengerti, ya, tidak mengerti bukan karena tidak diberi pengertian. Jangankan mengerti, percaya pun tidak, karena tidak percaya ya tidak bisa mengerti, wong tidak percaya. Orang mati dibangkitkan lagi aja nggak percaya kok. Bagaimana mungkin bisa hidupkan lagi tanah? Tentu tulang belulangnya sudah hancur dari tanah, bagaimana bisa menghidupkan? Kan tidak. Walaupun diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran kan tidak mau percaya, maka tidak mengerti. Akalnya aja yang diandalkan, seolah hidup seperti ini. Dia mikir, wah, wis di tanah kurang-kurang tahun wis hancur, mau dihidupkan, cara menghidupkannya bagaimana? Itu kan kamu manusia bodoh. Jangan kamu bandingkan, akalmu itu bisa menjangkau bagaimana Allah nggak bisa kamu akal-akal begitu. Maka sampai dikatakan dulu kamu mati, sekarang ada hidup, ya. Kok kamu kufur pada Allah, itu alasanmu apa? Itu dipertanyakan oleh Allah. Tapi manusia ya tetap tidak, orang yang kafir ya tetap kafir. Apalagi halaman 6 surat Al-Kahfi ayat 47 pada brosur yang paling atas. Wa yauma nuyassirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Yang ditanyakan pada kalimat kami perjalankan gunung-gunung, apakah gunung yang meletus termasuk gunung yang berjalan? Ya, artinya gunung itu jangan kamu lihat seperti sekarang, gunung seperti ini, ya, seperti pasak. Nanti hari kiamat tidak hanya itu,
yaumal jibalu nil manfus, ya. Dan diterangkan pada saat hari kiamat nanti gunung itu berterbangan, tidak sekedar berjalan, seperti kapas yang ditiup angin. Seperti itu loh, kalau kamu wong Jawa biasanya apa? Ambil yang dalam kapas itu apa? Kelentengnya ya. Nah, diusoni kelentengnya, diambili kelentengnya. Nah, kapasnya kadang-kala ada tertiup angin, berhamburan. Nah, begitu. Ya begitu maksudnya gunung itu seperti itu, ringan, seperti berterbangan. Maka gunung berjalan itu hanya tidak seperti sekarang. Gunung berjalan berhamburan maksudnya. Itu hari kiamat. Bagaimana? Wong kamu lihat ya, gunung itu apa itu terletak terpancatnya di bumi. Sedang bumi nanti diguncangkan oleh Allah seguncang dengan sekeras-kerasnya. Maka gunung berbenturan. Ya, sampai seperti katakan di ayat lain ya, yaumal jibalu ainil manfus, pada hari itu gunung seperti ya, kapas yang berhamburan. Nah itulah. Nah, gunung berjalan sih, maksudnya gunung tidak ada di tempat di situ, nanti berjalan bahkan berterbangan seperti kapas di bawah angin itu, hancur lulah semuanya. Nah itulah keadaan kiamat. Maka itu dahsyatnya kiamat. Ada hari kiamat nanti keadaan semacam itu. Ya, berjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Buminya datar, gunungnya berterbangan. Sudah, manusia tidak ada yang ketinggalan. Semua baik manusia yang pertama sampai terakhir nanti kumpulkan menjadi satu. Tidak ada yang ketinggalan. Walaupun miliaran manusia, ya, tidak ada yang kelewatan siji, selip itu tidak ada. Semuanya tidak ada yang kelewatan. Semua dikumpulkan oleh Allah menjadi satu pada saat itu. Nah, itu hari kiamat nanti. Nah, kalau orang yang beriman percaya hal itu terjadi. Jangan akal kita terus carane piye sing ngumpulke, ya kumpulnya di mana, tempatnya, kalau seluruh manusia jadi satu apa cukup tempatnya. Nah, disitulah nanti dahsyatnya kiamat. Maka nanti manusia akan berkumpul menjadi satu, ya, semuanya dalam keadaan panas sehingga keluar keringat. Sampai diterangkan dalam hadis itu nanti akan ya, ada yang berenang-renang dan keringat manusia itu, ada yang setengkuknya, ada yang ya hanya sampai polok kakinya, ada yang tidak terkena. Itu semua sesuai dengan amal perbuatan yang diperbuatnya. Jadi kalau amal perbuatan baik, selamat. Walaupun banjir keringat yang penuh begitu, nanti dia tidak akan terkena itu. Tapi semuanya yang terkena nanti baru kumpulnya manusia sudah tersiksa. Itu orang yang amal perbuatannya ya tidak baik, jelek, apalagi kufur pada Allah, nanti akan mengalami. Maka bingung manusia kan, apa ini, hari apa ini, kiamat itu bingung udah. Tapi orang yang mengerti tahu inilah hari kiamat yang pernah dikabarkan ketika hidup di dunia. Tapi orang yang kafir ketika diberitahu tidak mau percaya, setelah terjadi betul semacam itu keadaannya bingung. Ya. Waqalal insanu malaha, manusia sama bertanya apa, kejadian apa ini? Ya, kalau ada tsunami itu ya wah, udah tsunami orang lari ke tempat bukit tinggi. Ya, bukit tinggi. Nah, ada. Nah, sekarang tempat tinggi pun nanti pada hari kiamat itu enggak ada, semuanya datar, hancur semua sudah. Tidak ada yang dapat tempat untuk bernaung, berlindung, tidak ada. Kecuali yang dikatakan Rasulullah itu ada 7 golongan yang selamat. Dari dahsyatnya kiamat nanti akan dapat perlindungan dari Allah. Nah, ini yang perlu disiapkan bekal untuk mendapat perlindungan di Allah itu seperti apa. Itu maka amal soleh, amal baik terus. Hanya mengharap ridhonya Allah itu. Ya apalagi? Setelah kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Apa dari mahsyar pindah ke alam sirat, dan apakah alam sirat itu? Jadi alam mahsyar diterangkan kita ya tidak tahu kan secara itu, dikumpul oleh manusia, kumpulkan semua di padang mahsyar, padang berkumpulnya manusia seluruhnya
hari kiamat nanti. Manusia yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, baik mati yang pertama sampai mati terakhir, kumpul jadi satu semua. Di namanya padang mahsyar, padang berkumpulnya semua manusia untuk menghadap Allah. Nah, kemudian pada saat itu akan mendapat hakim yang ma'adil. Di situ diterangkan nanti akan masuk yaumul hisab, akan dihitung, dihitung amalnya. Bisa juga disebut yaumul mizan, akan dipertimbangkan, akan dihitung, ditimbang semua amal-amalnya. Man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya, maka dia hidup dalam keridhaan Allah. Tapi wa amaman khafat mawazinuh, tapi siapa yang amal perbuatan baiknya ringan, lebih berat jeleknya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan dalam hawiyah. Seperti apa keadaannya? Tidak bisa kita mengatakan secara pasti sekarang. Itu semua nanti akan dialami oleh manusia di padang mahsyar nanti. Nah, tunggu aja nanti akan sampai ke sana. Nah, maka supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, bagaimana untuk menghadapi alam mahsyar itu? Siapkan amal perbuatan yang banyak, yang baik, kebaikan-kebaikan, sehingga akan selamat ya dari susah payahnya, jerih payahnya di padang mahsyar yang dahsyat itu nanti akan selamat. Nah, tapi orang yang tidak percaya, tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi itu, maka Allah katakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, itu maksudnya termasuk itu. Siap-siapkanlah amal untuk menghadapi hari esok, termasuk hari mahsyar. Semacam itu kita persiapkan. Amal apa? Amal soleh, amal yang baik. Nah, kalau amal baik, ya, maka wa man zuhziha 'anil nar tadi kan, yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, ya, dimasukkan surga, selamat di padang mahsyar itu pun nanti akan selamat. Orang yang calon masuk surga selamat dari jerih payah di padang mahsyar nanti. Nah, itu kemarin dikatakan faqad faz, itu orang yang beruntung, ya, beruntung. Jadi sejak di mahsyar, sejak di kuburnya malah, di kuburnya tidak mengalami pahit getir seperti yang dialami orang calon-calon penghuni neraka. Maka orang yang calon penghuni surga itu sejak di kuburnya itu enak, maka dikatakan oleh Rasulullah, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru, gitu kan? Udah, pengantin baru. Nah, itu yang bekal amal perbuatannya cukup untuk menghadapi hari mati tadi. Apalagi? Apakah pekerjaan maksiat yang dulu dilakukan dan pelakunya sudah bertaubat, apakah juga ditampakkan di padang mahsyar dan disaksikan oleh semua manusia? Lantas bagaimana supaya tidak ditampakkan aibnya? Nah, kalau itu sudah wewenang Allah, ya, karena apapun yang kita lakukan besar atau kecil, fa'aman sakwat apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal perbuatan baik atau amal perbuatan jelek sebesar darah pun akan diperlihatkan. Justru nanti misalnya ini dulu pernah sudah ya diperlihatkan kejelekannya, sudah diterima taubatnya oleh Allah kan, ya diterima taubatnya. Maka kemarin ada kan hadis kemarin, ini ditunjukkan orang, ini loh dulu tempatmu di neraka ditunjukkan, ya, tapi karena kamu ya bisa menjawab pertanyaan, diampuni dosanya, maka tempatmu mestinya di neraka tapi diganti oleh Allah tempat di surga. Brosur yang kemarin yang gitu kan, jadi diterangkan bahwa sebetulnya kamu di neraka tapi diganti tempatmu di surga karena taubatmu diterima oleh Allah. Jadi perbuatan-perbuatan jelekmu mestinya kamu menempati di neraka ini, ya, kok tidak jadi di neraka, diganti di surga karena tempatmu dipindah, karena taubatmu diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Yang tadinya disiapkan tempat duduk di neraka sekarang diganti tempat dudukmu di surga. Nah, itu kan ditampakkan begitu kan, ya senang, gembira kan. Jadi tidak ada yang dilupakan, ditinggalkan, itu enggak. Baik ya dikerjakan, ditunjukkan, jelek ya ditunjukkan, ya diampuni ya ditunjukkan oleh Allah, sehingga Allah itu berbuat adil. Mengapa ini neraka kok masuk surga? Ya, karena diampuni oleh Allah. Mengapa orang ini mestinya surga kok di neraka? Ya, karena hapus amalnya, ya, hapus amalnya. Yang mestinya dia membawa ke surga hapus, diterangkan dalam hadis Nabi kan, itu kan
datang membawa pahala yang banyak, ternyata banyak orang nagih hutang pada dirinya. Akhirnya dibayar dengan kebaikannya habis, masih banyak orang yang nagih pada dia, akhirnya tidak bisa untuk membayar. Nah, dipikulkan dosa orang tadi, dibebankan pada dia lah, akhirnya dulu datang membawa pahala sebesar gunung, akhirnya ketumpukan dosa sebesar gunung pula. Nah, itulah ditunjukkan semua. Maka tidak ada yang dilupakan oleh Allah, tidak ada yang disia-siakan, semua ditampakkan oleh Allah. Nanti yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki artinya walaupun tampak kejahatan-kejahatan, maka banyak taubatlah. Itu pun sudah dituntun oleh Allah sejak di dunia. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala ta'asu min rahillah. Allah mengampuni, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosa semuamu. Semua dosamu diampuni kalau kamu bertaubat. Nah, cara bertobat yaitu bagaimana? Menyesali diri, pasrah bongkoan pada Allah, mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, itu taubatnya diterima oleh Allah. Coba dibaca kembali surat Zumar 53. Itu jadi Allah itu sudah memberi jalan keluar dari sengsara menjadi bahagia, ya. Sudah ditunjukkan oleh Allah dari sejak di dunia ini, sudah ditunjukkan. Karena memang amal perbuatan manusia ya di dunia ini, maka ditunjukkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Coba baca. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Ya, semua dosa diampuni. Dengan syarat tadi, terus kelanjutan ayatnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya, berserah diri pada Allah. Jadi caranya bertobat, ya, pasrah bongkok Allah, pasrah bongkokan pada Allah. Ikuti apa yang diterangkan Al-Quran sebaik-baiknya. Sebelum datang kematian, sebelum mati dan tidak ada lagi kesempatan. Maka sebelum mati, dosanya sebesar gunung atau sebesar banyak buih di laut, kalau bertobat, betul-betul bertobat, diampuni semua dosanya. Ya, cara bertobat tadi menyesali, kemudian mengikuti petunjuk Allah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ya, belum mati itu, ya. Ini nggak begitu. Maka itu diampuni semua, walaupun dosanya sebanyak buih di laut atau sebesar gunung, diampuni oleh Allah sudah. Maka tadinya tempatnya di neraka, tempat duduknya, tapi karena taubatnya diterima, dia diganti oleh Allah, tempat duduknya di surga. Kan bahagia sekali itu. Tapi ada juga orang yang tadi katakannya membawa pahala yang besar, akhirnya habis karena banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Apalagi berbuat syirik, ya? Maka Allah juga tunjukkan orang berbuat syirik itu rusak semua amalnya. Coba dibaca lagi itu surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 88. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi seandainya dia mensekutukan Allah, kalau berbuat syirik, ya, semua amal yang telah dilakukan lenyap, rusak semuanya.
ya, hajinya rusak, puasanya rusak, sholatnya rusak. Rusak karena apa? Karena dia mensekutukan Allah dengan yang lain. Allah tuh tidak mau dipersekutukan dengan apa dan siapapun. Maka kita berdoa pun hanya pada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kalau kita mohon pertolongan kepada selain Allah, Allah cuci tangan dan diserahkan kepada yang kamu mintai selain Allah tadi. Allah cuci tangan. Nah, oleh karena itulah jadi orang yang amalnya baik bisa rusak karena syirik tadi. Sebaliknya orang yang amalnya banyak, kejahatan, kejelekan bisa diampuni karena bertaubat tadi. Nah, maka itulah perlu mempelajari agama dengan sungguh-sungguh. Jangan dibingungkan oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama, tentang Islam ya. Sekarang banyak orang berusaha memurtadkan orang, bahkan mengambil ayat-ayat Quran walaupun tidak pas. Tidak pas karena bukan orang yang tidak yakin pada Al-Quran, bagaimana dia tidak yakin. Ada kan mengatakan ada Tuhan itu mencela-mencela, ya. Karena Allah mengatakan dari satu ayat itu, ya, hurimat alaikumul maitatu wa damu walahmul khinzir dan terusnya itu, ya, itu haram, angge darah. Tapi famanituro ghaira bagin wala adin fala ismaleh. Tapi kalau kamu terpaksa, ya, tidak ada makanan yang lain kecuali yang adanya yang haram itu, ya, boleh kamu makan. Nah, itu dikatakan orang ini Tuhan itu berarti mencela-mencela. Satu saat tidak boleh, haram, barang itu dibolehkan. Nah, ini orang goblok tapi berusaha memahami, ya, memahami Al-Quran tapi tegang kebodohannya, ya, bukan kok Allah mencela-mencela, justru kamu yang utekmu yang bolak-balik itu begitu itu, ya. Justru kalau dalam keadaan terpaksa, Allah menjaga kehidupan manusia ini terpaksa sudah, terpaksa tidak ada yang makan karena situasi yang betul terpaksa, itu boleh makan walaupun tadinya haram, itu pun tetapi tidak boleh, ya, mumpung dibolehkan tuh makan sak katoke boleh, tidak boleh. Aman itu ghaira bangin wala adin fala isma alaih. Artinya karena terpaksa sekedar mempertahankan hidup, ya, ya, boleh. Orang kok mumpung entuk terus mangan sak katoke, ya, di luar itu batas, mumpung dibolehkan bungai itu tidak boleh. Makanya itu terpaksa kok, terpaksa karena tidak ada yang lain, adanya hanya ini. Kalau tidak ini bisa membawa kematian, ya sudah, untuk mempertahankan hidupnya silahkan. Itu kemurahan Allah. Tapi orang yang tidak percaya menganggapnya Tuhan itu mencela-mencela. Satu saat kalau haram ya haram, bagaimanapun ya haram. Nah, begitu. Nah, kalau orang semacam itu nggak perlu kita ladeni, ya, orang percaya semacam itu. Ya, kita ikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Ya. Maka dalam YouTube, ya, banyak orang yang mau memurtadkan umat Islam yang kurang paham, ya, tampaknya dengan ambil ayat-ayat Quran. Nah, tapi dalam Quran memang ada, tidak diterangkan. Ya, Muhammad bin Abdullah itu nggak ada diterangkan. Ya, nggak ada diterangkan Muhammad bin Abdullah. Ya. Yang diterangkan itu anaknya Abdullah, punya Abdul Muthalib dalam hadis Nabi itu. Nah, yang mengatakan bahwa hadis itu bukan wahyu, bukan kitab suci itu Quran, ya, itu Quran. Kalau hadis itu bukan kitab suci, itu hanya karangan manusia, ya. Malah orang semacam itu kan tidak perlu dilayani, menghabiskan waktu, ya. Dan tidak akan diberitahu seperti apa, ya tidak akan percaya, orang kafir itu aja. Ya, apalagi halaman 3 masuk 4 surat At-Takwir ayat 1 sampai 9. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat.
apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh. Yang ditanyakan pada ayat yang 9, 8 dan 9, siapa yang ditanya dalam ayat tersebut? Apakah bayi perempuan yang dibunuh ataukah yang membunuh? Yang kedua, apakah pertanyaannya sama dengan pertanyaan kubur yang ada di brosur sebelumnya? Jadi artinya ya, dalam ayat ini diterangkan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Mana dipertanggungjawab? Ya. Ini bayi, karena pada zaman jahiliyah itu bayi perempuan lahir dibunuh. Yang boleh hidup yang laki-laki. Nah, dibunuh sebabnya apa? Salahnya apa? Dia ditanya, dibangkitkan. Loh, mungkin kamu pikir bayi bisa ditekan lah, kalau itu dah menang, itu udah kemampuan Allah, nggak perlu tanya. Kalau orang yang beriman udah, artinya orang yang dibunuh tanpa salah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan memberikan jawaban. Ya, wong Nabi Isa aja ketika masih hidup diberi kemampuan oleh Allah bisa bicara. Kita masih dalam ayunan, masih digendong, ya, dituduh ibunya Isa itu berbuat serong, berbuat zina. Nah, dituduh karena umumnya manusia punya anak mesti punya suami. Nah, Maryam itu belum punya suami, belum ada kok punya anak, malah dituduh zina. Nah, maka ketika ditanya, Allah berikan, ya, bisa terus tanya pada bayi yang digendong, bagaimana bayi gendong? Nyatanya Isa bisa menjelaskan bahwa ibunya orang bersih. Yang bicara itu Isa ketika masih kecil, dia bisa berbicara. Nah, maka apalagi bayi yang dibunuh itu nanti ya di sana ya, bisa tanya, ditanya pun akan bisa memberi jawab, memberi alasan. Dia tidak salah apa-apa. Karena dosa apakah dia dibunuh? Nah, dia akan menjelaskan apa. Ya, yang membunuh tentu juga dimintai pertanggungjawaban. Yang membunuh juga dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu membunuh bayi yang tidak berdosa? Bayinya pun jelas, kenapa kamu dibunuh? Tidak tahu apa-apa, dia bayi. Jadi dimintai pertanggungan jawabnya itu yang membunuh. Kalau bayi tadi menjadi saksi. Jadi saksi, dia ditanya, dibangkitkan oleh Allah menjadi saksi. Dia dibunuh tidak mengetahui apa-apa. Salahnya apa? Ya tidak tahu apa, tahu-tahu dia dibunuh. Tidak tahu, maka menjadi saksi bahwa betul-betul terjadi pembunuhan terhadap bayi perempuan yang lahir. Walaupun bayi tadi tidak bersalah apa-apa. Maka bayi ditanya tadi menjadi saksi, dia tidak bersalah apa-apa, dibunuhlah. Orang yang dimintai pertanggungjawabnya yang membunuh nanti. Yang membunuh nanti ditanya, apa sebabnya kamu membunuh bayi itu? Nah, itu semuanya ya. Jadi tidak ada yang lepas dari tanggung jawab. Kalau bayi tadi ditanya ya sebagai saksi tadi. Jadi saksi. Kamu jangan bayangkan bayi ditanya apa itu, ketika apa Isa gitu. Nah, ketika Nabi Isa masih kecil aja ditanya, umumnya bayi nggak bisa ngomong, nggak menjawab, bisa kok. Tanya oleh Allah, Allah memberikan bayi bisa bicara, bisa. Nah ini, jadi artinya semua perbuatan manusia tidak ada yang lepas dari tanggung jawab. Apalagi? Berikutnya, mohon dijelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat, maka Nabi ditanyakan tidak mengerti kapan datangnya. Hanya Nabi diberitahu tanda-tanda datangnya kiamat. Tanda-tanda dekatnya datangnya hari kiamat. Antara lain Nabi menjelaskan kalau budak sudah melahirkan tuannya. Ya.
Tanda-tanda hari kiamat itu kalau budak melahirkan tuannya. Ada lagi kalau matahari ya terbit dari barat. Nah kalau sudah matahari terbit dari barat, orang bertaubat pada saat itu sudah tidak diterima, sudah kasep itu. Matahari terbit dari barat. Sama ini matahari terbit dari timur. Dan nanti kalau matahari terbit dari barat itu sudah tanda-tanda mau dekatnya datang kiamat. Lah kalau sudah matahari terbit dari barat, orang yang kafir, orang yang syirik, musyrik mau bertobat pada Allah dan tidak diterima taubatnya. Ya. Maka kalau bertobat sekarang. Dan nanti kalau sudah matahari terbit dari barat, sudah dekat kiamat, baru mau bertobat itu nggak diterima. Ya antara lain tuh. Ada lagi tanda-tandanya kalau orang-orang ya melarat lah, mari bahas lagi sandal capit sudah membuat rumah jor-joran, mendingan rumah dur-duran. Ya, padahal orang melarat itu, orang melarat sudah membuat rumah ya yang saling tinggi-tinggian, jor-joran rumah, mewah-mewahan rumah. Padahal orang melarat. Kalau sudah macam itu juga itu sudah dekatnya hari kiamat itu juga. Jadi Nabi tidak bisa menentukan kapan datangnya kiamat, hanya beliau memberikan isyarat tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Antara lain begitu, budak melahirkan tuannya itu yang jelas, ya bisa diperhatikan oleh sekarang. Ya. Budak melahirkan tuannya itu artinya yang melahirkan itu diposisikan sebagai budak, yang dilahirkan sebagai tuan. Nah, yang melahirkan itu ibu kan, yang dilahirkan anak. Tapi anak berbuat terhadap ibunya itu seperti budaknya, ya, tidak dihormati, ya, tidak disayangi, tidak diajeni, tapi malah dianggap sebagai budaknya. Perintah ini, perintah itu oleh anaknya. Ibunya sangat takut pada anaknya, bukan anak takut pada ibunya, ya. Bukan anaknya takut untuk berbuat pada ibunya, tapi ibunya yang berbuat baik pada anaknya takut. Nanti kalau tidak diberi jaminan hidup oleh anaknya, maka disuruh apapun mau. Ya. Sekarang banyak orang tua diperlakukan semacam itu. Ya. Lakukan semacam itu. Nah itulah tanda-tanda itu dekatnya kiamat. Itu tanda-tanda aja. Belum kiamat masih tanda-tanda, makin dekatnya kiamat itu ada budak melahirkan tuannya. Jadi singkatnya ada seorang ibu yang melahirkan anaknya, tapi dalam kehidupannya ibunya seolah-olah diperlakukan sebagai budak, harus nurut apapun perintah anaknya. Lah anaknya yang dilahirkan ibunya mestinya taat pada orang tua, ya. Di dalam Al-Quran diterangkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, tapi enggak ini. Ya. Malah anaknya yang seolah-olah jadi tuan, ditakuti oleh ibunya. Nah, ibunya sebagai budak, anaknya sebagai tuan. Nah, kalau sudah begitu itu dah kiamat makin dekat itu. Apalagi berikutnya, apakah kalau bumi sudah mau hancur, apakah manusia itu akan bertanya hari apakah ini? Jadi dikatakan oleh Allah ini, waqalal insanu malaha, manusia yang hidup pada saat itu, ketika bumi diguncangkan keras-kerasnya, masa bingung kan? Ada apa ini? Kalau gempa bumi yang pernah hidup dia lakani itu tidak seperti itu. Gempa bumi yang biasa disebut lindu, lindu itu ya orang ini ki, ya. Lindu semacam ini hanya lokal, ya. Tsunami yang kemarin guncang di Aceh itu, ya. Itu hanya daerah sana, daerah lain tidak. Kalau ada tsunami gempa bumi ya paling ada kena getaran saja, getaran. Gempa bumi di Sunda misalnya getarannya sampai di Sumatera, sampai di mana getarannya saja. Kemarin waktu gempa bumi di Jogja, ya sampai di mana itu
Di Klaten juga, di Wiring juga ya seperti itu. Ada di Ganti Warna juga itu, waktu itu kita kirim relawan ke sana dulu, gimana Pak, di Ganti Warna banyak rumah yang rubuh. Tapi di sini enggak ada apa-apa. Tapi hari kiamat nanti menyeluruh, tidak ada tempat yang aman. Mau orang lari kemana, sama saja kamu lari ke sana, lari ke sini, sama saja. Mencari tempat yang aman nggak ada. Maka manusia bingung. Wa qalal insanu, manusia berkata, malah apa ini? Kejadian apa ini? Nah kok apa itu goncangan seluruhnya, tidak ada tempat aman sama sekali, semuanya goncang. Nah karena Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi diguncangkan dengan guncangan sekuat-kuatnya, sudah seluruhnya. Nah, kalau kemarin ada jadi ya bumi pindah tempat, ada yang karena di Palu ya namanya, buminya pindah, sawahnya pindah, desanya pindah, melakukan tadi yang jalan gunung-gunungnya tadi kan kiamat nanti itu baru tempat pindah. Itu manusia banyak yang bingung gitu. Tapi di luar Palu aman semua. Di sini pun nggak terjadi apa-apa. Akhirnya orang-orang Palu saat itu, warga NTB juga yang ada di Palu, takut melihat kejadian itu, melihat bumi berjalan saat itu takut. Akhirnya pulang semua, orang warga NTB pulang ke sini semua, menceritakan keadaannya. Nah, setelah itu artinya di sana begitu goncang, di sini aman, maka udah pulang ke sini. Lah setelah dengar berita lagi aman lagi, orang sekarang udah kembali lagi ke sana. Nyatan pengajian jalan lagi di sana. Nah, tempat yang seperti itu kiamat nggak ada nanti. Kini goncang, kono aman tuh nggak ada. Semua merata seluruh dunia ini. Maka manusia bingung mau lari kemana, semuanya sama saja. Maka orang bertanya, wa qalal insanu malaha, manusia berkata, malah apa ini, kejadian apa ini? Nah gitu. Atau yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada saat itulah ya, bumi memberitakan tentang keadaannya. Bi anna rabbaka auhalaha, bumi memberitakan keadaannya semacam ini karena bumi ya goncang, saya diperintahkan oleh Allah untuk goncang sehebat-hebatnya, sedahsyatnya ini atas perintah Allah. Di bumi atas perintah Allah goncang semacam, bukan karpe dewe, diperintahkan Allah untuk begitulah. Manusia penghuni buminya bingung untuk apa? Mengapa begini? Belum pernah selama hidupnya, belum pernah mengalami, baru kali ini ya orang yang hidup pada zaman nanti seperti itu. Nah itulah, dan itu pasti akan terjadi. Berita-berita yang sudah tanyakan ini semua berita gaib. Bagi orang yang beriman cukup mengimani, semua itu akan terjadi. Guncangan kiamat itu akan terjadi. Nah itulah, maka sebelum terjadi guncangan itu apa yang perlu dipersiapkan, karena datangnya itu kapan yang kita tidak tahu ya, secara tiba-tiba bisa jadi kapan itu terjadi. Nah maka Allah perintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, setiap saat lah manusia supaya mempersiapkan bekal untuk menghadapi akhirat itu, hingga kapan datangnya sewaktu-waktu sudah siap bekalnya untuk dibawa menghadap di akhirat nanti sudah siap. Jadi jangan sampai terlalu guncang baru akan persiapan dan tidak sempat. Ya. Apalagi dalam keterangan Al-Ustadz pada minggu yang lalu bahwa mayit dalam kubur akan ditanya oleh dua malaikat. Jika si mayit orang kafir dan tidak bisa menjawab, akan diseksa dan ditunjukkan tempatnya yang di neraka. Jika si mayit orang beriman, akan dengan lancar bisa menjawab pertanyaan dari malaikat dan akan ditunjukkan kelak tempatnya di surga. Itu belum dihisab. Namun setelah kiamat dan dihisab, ternyata si mayat tersebut bangkrut. Lalu apa yang akan terjadi? Gimana tadi? Bangkrut. Setelah dihisab gimana? Namun setelah kiamat dan dihisab, ternyata si mayat tersebut bangkrut, habis amalnya. Tidak akan terjadi semacam itu. Itu tunjukkan oleh Rasulullah itu maksudnya, kalau dia tiap hari di kuburnya ada ditunjukkan, ya tempatnya di surga pagi dan sore tunjuk, itu calon menjadi penghuni surga.
nanti masuk yaumul hisab pun dia tidak akan bangkrut, itu tidak akan terjadi karena sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan oleh nabinya seperti itu. Sebaliknya orang yang bangkrut ya tidak akan ditunjukkan tempatnya di surga, dirasakan itu enggak, tempatnya di surga itu nanti tiap pagi hari ditunjukkan, tiap hari pagi sore tunjukkan tempat itu. Jadi orang ini jelas mau masuk surga. Kalau orang calon masuk neraka tiap hari pagi sore itu tunjukkan tempatnya di neraka, maka dia menanti di dalam kubur itu sudah tahu, menunggu di bangkitnya hari kiamat nanti tahu bahwa saya nanti calon penghuni neraka, sudah tahu walaupun belum merasakan disiksa neraka, tapi tahu calon menjadi penghuni neraka itu hidupnya sudah dalam keadaan siksa, maka tidak bisa tidur ibaratnya, tidak bisa tidur. Tapi kalau orang yang pagi sore ditunjukkan alam, tempat duduknya di surga, malaikat perintahkan tidurlah kamu. Ya karena dia senang sampai minta izin pada malaikat. Bagaimana ya malaikat, kalau saya pulang ke menemui keluarga saya untuk menghabarkan ini, malaikat menjawab tidurlah kamu. Tidurnya malaikat seperti tidurnya pengantin baru, yang nanti tidak dibangkitkan kecuali karena kasih sayang istri yang mencintai itu yang akan membangkitkannya. Itu menunjukkan kalau orang di dalam kuburnya sudah merasakan kenikmatan ditunjukkan pagi sorenya ya, tempat surga, nanti yaumul hisab tidak mungkin dia akan bangkrut. Kalau dia calon bangkrut ya ditunjukkannya bukan tempat tinggal di surga, dia ditunjukkan tempat di neraka, pagi sore tempatnya di neraka. Maka nanti di yaumul hisab ditunjukkan inilah amalmu, mestinya kamu di surga, tapi karena kamu masih begini, dan diterangkan hadis Nabi kan, ya, datang membawa pahala yang besar, tapi ternyata masih datang orang minta ini, akhirnya habis jadi, sehingga tidak jadi tempat di surga tadi dia, jadi tempatnya jadikan di neraka. Tapi yang sudah ditunjukkan pagi sore itu tempat duduknya di surga tidak mungkin akan bangkrut. Baliknya yang sudah tunjukkan tempat pagi sore tempat di neraka tidak mungkin dia akan beruntung. Sudah suatu alamat itu yang diisyaratkan ditunjukkan di Rasulullah itu suatu kejadian yang akan kamu tempati besok di sana. Nah, tidak mungkin sudah dikabarkan begitu akan bangkrut terus di neraka, nggak mungkin. Kalau di neraka tentu dia tidak akan ditunjukkan pagi sore di surga. Tempatnya itu. Ya apalagi. Jadi singkatnya orang besok kalau sudah di kuburnya itu dia merasakan suatu kenikmatan, kenyamanan, itu calon penghuni surga. Tapi kalau di kuburnya dia sudah mendapatkan siksaan, dihubungkan dengan neraka, diganti dengan pakaian neraka, diganti tempat tidurnya, tempat ini di neraka, dihubungkan antara panasnya api neraka ke tempat kuburnya tadi, dia belum disiksa neraka tapi sudah mendapat ububnya panasnya api neraka sudah sampai situ. Nah itulah calon penghuni neraka. Ya itu dirasakan walaupun belum merasakan neraka yang sesungguhnya, dah di dalam kubur setiap hari sudah ya, rasa dihimpit dengan himpitan yang keras, dipanaskan dalam api neraka, ditempatkan siapnya dengan neraka, sehingga tidak mungkin dia akan menjadi tempat penghuni di surga nanti. Ya mudah-mudahan bisa ini semua berita gaib. Untuk bisa mencapai ke sana hanya dengan amal perbuatan. Ya amal perbuatan kita ini yang akan menentukan ya posisi kita nanti di mana, di waktu kubur nanti di mana, itu ditentukan oleh amal perbuatan kita. Apalagi Rasul halaman 6 surat Al-Kahfi ayat 48 yang paling atas tuh. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan
kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Di ayat tersebut ada kata perjanjian. Nah, perjanjian apa yang dimaksud? Janji Allah tadi yang dikemukakan Allah tadi. Allah mukanya itu akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu akan datang kepada kami, pada Allah, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Manusia pertama kan belum ada, diciptakan oleh Allah jadi manusia, dihadapkan kepada Allah. Ketika itu ditanya, alastu birabbikum, betul kamu mengakui bahwa Tuhanmu? Kita dulu menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, saya bersaksi engkau adalah Tuhanku. Mengakui semua. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami di Allah sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Nah, kamu ya, jadi kan kami sekali-kali, kamu mengira ya bahwa Allah itu tidak sekali-kali tidak akan memenuhi perjanjian atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah semua, seolah-olah tidak mungkin akan terjadi. Kenyataannya kan begitu tuh. Manusia telah hidup ini malah dikabarkan nanti akan jadi hari berbangkit, dibalas semua perbuatannya. Dia udah menentang, kapan bisa begitu? Masa orang sudah jadi tanah, tulang belulangnya hancur masih dibangkitkan lagi, apa jadi makhluk baru? Jadi begitu betul lah. Ora percaya ketika baru diciptakan oleh Allah, dia sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Telah diberi hidup di dunia ini, akhirnya mengkufuri pada Allah. Jadi Allah tidak mungkin ketetapan ini seolah-olah yang ditetapkan Allah itu tidak mungkin akan terjadi. Bahkan di situ diterangkan kami sekali-kali ya tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Jadi seolah-olah Allah tidak mungkin akan membangkitkan manusia lagi dari kuburnya, dikumpulkan, dibariskan untuk menghadap Allah, seolah-olah tidak mungkin akan terjadi. Walaupun ketika diciptakan dulu dia mengakui Allah itu Tuhannya, ya. Tapi setelah mengalami hidup dia menjadi kufur, dibangkitkan oleh Allah pun, apalagi dikumpulkan, dihadapkan, dia benar tidak mungkin itu terjadi. Ya, bagaimana? Itu akalnya yang jalan. Bagaimana untuk bisa hidup? Wong tulang belulang saya sudah hancur berantakan, tidak karuan. Apalagi itu, maka di ayat tadi Allah kuasa menyusun jari jemarimu. Nanti ya, anggota badanmu, jari-jari itu pun disusun seperti semula. Ya. Kembalikan ke jari-jarimu dulu, yang nanti akan berbicara, ya, menjadi saksi, akan menjadi apa? Mulutmu ditutup tidak bisa bicara lah, tangan jari-jarimu ini diperbuat apa, dia yang akan berbicara, akan menjawab. Nah, maka itu seolah-olah hal yang begitu kamu nggak percaya, seolah nggak akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Allah seolah-olah tidak akan terjadi, padahal itu pasti terjadi. Maka di situ kan ya, kamu mengatakan bahwa kami Allah sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Seolah-olah ya Allah tidak akan memenuhi janjinya bahwa kamu nanti akan dikumpulkan oleh Allah di mahsyar nanti untuk menghadap Allah, mempertanggungan jawab semua apa yang kamu lakukan. Kamu tidak mempercayai, seolah-olah itu hanya ngomong kosong, tidak percaya. Walaupun ketika kamu saya ciptakan dulu sudah mengakui bahwa aku Tuhanmu, tapi setelah diberi hidup di dunia untuk beribadah malah jadi kufur, yang akhirnya kamu mengingkari seolah-olah apa yang katakan oleh Allah itu nanti tidak akan terjadi. Mengingkari janji itu seolah-olah tidak akan terjadi apa yang kami sampaikan, kami janjikan kepadamu. Janji Allah itu kamu hari berbangkit akan diberi balasan, akan disesuaikan dengan nomor, seolah-olah tidak terjadi. Bahkan kamu memikirkan hari berbangkit itu aja kamu sudah tidak percaya. Nah, dan mengingkari itu. Padahal ketika kamu baru mau dilahirkan ke dunia, dibangkitkan oleh Allah, mengakui saya Tuhanmu.
karena segala sesuatu berkuasa. Tapi setelah jadi manusia hidup di dunia menjadi mengkufuri. Ya. Seolah-olah apa yang kami katakan kepadamu kamu tidak percaya, tidak akan terjadi itu. Nah, itulah manusia hidup. Maka sampai Allah katakan tuh kaifa takfuruna billah, apa yang menyebabkan kamu kafir pada Allah? Dulunya kamu menjadi orang yang beriman kok jadi kafir, terus yang kamu bangga-banggakan, yang diandalkan kekafiranmu itu apa? Nah, apalagi? Nah, ini ayat yang kita baca semua mengenai tauhid, ya, percaya kepada yang gaib. Tinggal kita percaya apa tidak gitu aja. Di ayat lain diterangkan faman syaa fayu'min wa man syaa fayakfur. Ya, siapa mau percaya silakan percaya. Siapa mau kafir beri kebebasan oleh Allah, bolehlah kamu kafir. Kafir ya boleh, iman ya boleh. Tetapi kembali pada ayat tadi, baik yang iman maupun kafir, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dari kiamat nanti, baik yang iman maupun yang kafir diberi balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna dari Allah. Terus ditetapkan oleh Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, orang yang dengan amalnya membawa dirinya masuk surga, jauh dari api neraka, itu yang beruntung. Lah itu tentu orang-orang yang beriman. Kalau orang yang kafir tidak mungkin akan membawa dirinya masuk surga, menjauhkan dirinya dari api neraka. Tidak, wong dia surga, ya surga neraka ada tidak percaya, hari berbangkit ada tidak percaya, dah. Walaupun ketika diciptakan dia mengakui mempercayai. Tapi manusia itu seperti itu. Ya, apalagi jika hari kiamat nanti tiba, apakah umat manusia terakhir nanti akan mati pada tiupan sangkakala yang pertama dan dihidupkan kembali pada tiupan sangkakala yang kedua? Iya, jadi akan kata manusia yang mati ya hari kiamat nanti kalau udah sangkakala ditiup, manusia seluruhnya mati, tidak hanya manusia saja, apa-apa yang hidup mati semuanya, udah mati semua. Ya. Nanti untuk Allah menghidupkan manusia lagi tidak sulit, tidak dihidupkan satu persatu, panggilin dah tiupan sangkakala yang kedua bangkit semua bersama-sama. Maka tadi dikeluarkan manusia dikeluarkan dari kuburnya. Ya. Bongkar semuanya, hidup semua bareng nanti hidupnya. Ya. Itu kiamat nanti jadiannya. Nah, terus bagaimana cara kok bisa mulai bareng temanggone yang di perasusuan apa ora kleru dan itu jangan kamu pikir akal, itu kekuasaan Allah. Allah Maha Suci dari segala kekurangan, kelemahan. Sampai Allah membangkitkan manusia kleru, ya, salah. Terus nanti jarinya kecampuran, jari Jawa campur jari Londo, enggak mungkin terjadi begitu. Itu bukan Allah. Maka Allah sudah mencontohkan cara menghidupkan Allah, tunjukkan pada Nabi Ibrahim tadi. Ya. Dan Nabi Ibrahim tadi suruh mengambil beberapa burung, dicincang, dicacah-cacah, suruh nyarup dari sisi. Nyarup dari sisi itu dijadikan tempat berpisah, kumpulkan sana, panggil burung yang kamu cacah-cacah, wujudnya apa, nanti kamu panggil satu persatu, dia akan datang utuh persis seperti ketika kamu cincang tadi. Nah itu Ibrahim ditunjukkan begitu, apalagi menghidupkan manusia, cukup Allah, sangat mudah bagi Allah. Maka yang pertama mati semua, bangkitkan lagi, ya bukan sudah susah menghidupkan satu persatu, tidak. Langsung ditiup sangkakala hidup semua yang mati tadi, baik mati yang pertama maupun mati yang terakhir, hidup nanti bareng. Nah, terus dikumpulkan yang disebut alam mahsyar. Manusia dikumpulkan di sana untuk mendapat pengadilan, mendapat mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang pernah dilakukannya. Apalagi kematian adalah suatu keniscayaan. Saya tidak tahu kapan dan di mana akan mati. Saya selalu ingat mati, tapi saya selalu was-was apakah bekal amal saya
cukup apa tidak untuk di akhirat nanti. Bagaimana mengatasi rasa was-was tersebut? Nah, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang beriman. Nabi mengatakan orang yang beriman itu ya, digambarkan oleh Nabi seperti dia itu kalau teringat dosa-dosanya, ya, seperti dia duduk di tepi gunung, di bawah gunung, di dalam gunung itu. Dia khawatir, seperti gunungnya itu kan ambruk, ya, khawatir akan keburuan gunung itu. Ya, kalau melihat dosa-dosanya, artinya tidak bisa menghindar dari kejatuhan gunung tadi. Itu maksudnya kalau melihat dosanya itu seperti raja khawatir tadi. Khawatir bekal saya untuk menghadapi kematian ini cukup apa tidak? Cukup apa tidak? Selamat apa tidak? Kekhawatiran itu tanda orang yang beriman. Maka kalau ada kekhawatiran begitu untuk menghadapi kematian kami cukup atau tidak, mumpung kita masih hidup, lah maka kita usahakan memperbanyak amal-amal kebaikan sehingga ya menghadapi kematian nanti amalnya cukup untuk menyelamatkan dirinya dari pertanggungan jawab nanti. Ya, itu caranya. Jadi kalau itu mudah-mudahan orang yang beriman, kata Nabi, orang yang beriman itu kalau mengenang dosanya seperti orang mau keburuan gunung, tidak bisa menghindari. Tapi kalau orang yang tidak beriman melihat walaupun dosanya sebesar gunung, nah, hanya digambarkan seperti seekor lalat hinggap di hidungnya, artinya mudah dihalau gitu loh. Ada lalat hinggap di hidung, dihalau udah hilang udah. Walaupun dosanya sebesar gunung, seolah nggak ada apa-apanya lah, nggak apa-apa, mudah seperti digambarkannya seperti lalat hinggap di hidung tadi digesa wis hilang. Orang yang beriman melihat dosa-dosanya, mengenang dosa-dosanya seperti khawatir akan kejatuhan gunung tadi tidak bisa menyelamatkan diri. Maka mudah-mudahan saudara termasuk orang yang beriman. Maka kalau takut untuk menghadapi kematian, jalannya apa? Perbanyak amal-amal kebaikan. Jangan disia-siakan waktu sehingga terbuang-buang percuma tidak ada amal kebaikan untuk menghadapi kematian itu. Mudah-mudahan ya, berarti saudara itu hidup imannya makin subur. Kalau imannya makin tumbuh subur berarti makin mempergunakan waktu kesempatan ini sebaik-baiknya untuk banyak berbuat kebaikan.